Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu mendapat kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya. Ini saya ada mesin freezer box ya, karena ini ukurannya besar. Mesin freezer box ukuran setengah PK. Ini kondisinya macet ya kawan ya. Ini saya mau coba pakai starting, atau kita coba ini dulu. Kalau untuk diukur ya, kalau saya ukur untuk dinamonya sih sepertinya ini masih bagus ya. Kelihatan nggak kawan? Bentar ya, coba saya biar kelihatan. Sepertinya videonya harus agak mundur, nah, biar kelihatan ya nilainya. Ini untuk 3 kaki ini semuanya belum nggak shoot ya, maksudnya semuanya terhubung, ada resistansi. (14, 7, dari kaki satu ke kaki yang lainnya kan. Ini kan nilainya memang berbeda ya kawan. Di video sebelumnya udah ada pernah membahas untuk cara mengecek ini apa, CRS ini nih. Kawan-kawan bisa simak videonya kalau yang belum tahu cara menentukan SCR-nya ya. Jadi ini kalau untuk saya tes ini dari common ke runningnya nilainya 7, dari common ke startingnya nilainya 14, ya. Jadi terus saya ukur dari starting ke runningnya 22, ini jadi ketemunya harusnya pas ya. Maksudnya dalam arti ini dinamonya nggak ada kerusakan, tapi keadaannya macet. Coba kita tes dulu tanpa starting kawan ya. Ini udah saya siapkan stop kontaknya. Saya siapkan juga ini PTC-nya tanpa starting ya. Bentar, saya siapkan dulu overloadnya. Ini runningnya adanya di sebelah kanan. Kita siapkan dulu ini PTC-nya seperti ini. Lalu kita amperin. Katanya kawan, untuk nilainya. Coba kita taruh di ampere dulu. Kita colok. Apakah dia nyala? Ampernya 11,7 ya kawan. Jadi menandakan kalau dia itu nggak mau start ya. Kita coba starting menggunakan relay gulungan ini. Kita cabut. Oh, sepertinya ini di sini aja. Langsung panas banget. Langsung panas sekali. Kita ganti overloadnya, ini udah langsung panas sekali. Pakai overload lain. Pasti dia overload.
Ini pakai kapasitor starting. Kita colok dulu. Kawan ya. Kita amperin kembali di posisi commonnya. Nilainya kelihatan ya kawan. Ini nggak terlalu kelihatan. Sorry, saya ini aja deh. Biar kelihatan ya kawan. Kita coba colok lagi. Oh, langsung overload. Nggak bisa dia. Kemungkinan overload ini lebih kecil daripada yang overload yang ini. Tapi tadi untuk ampernya di 8 plus ya. Ini panas sekali nih biasanya. Kita coba pakai yang ini. Kita tes sekali lagi. Kita tes sekali lagi. Karena yang itu udah overload. Dan seperti ini kelihatannya kawan. Nah, kelihatan juga. Agak susah deh. Oke, masih kelihatan ya. Di kamera masih kelihatan. Agak susah saya mau. Oke. Kita colok lagi kawan. Lihat ampere ya. Oh, ini putus kawan. Untuk yang ini ternyata putus. Sorry. Kita coba pakai yang ini dulu. Pakai yang tadi lagi. Ini belum overload. Kita sekali lagi. Lihat ampernya 19, ini nggak bisa kawan ya kalau udah seperti ini. Coba kita startingnya itu tanpa menggunakan PTC ya kawan. Ini sebenarnya sih karena macetnya itu biasanya di seher ya, kotoran dan sebagainya kawan. Jadi kita coba dilangsungkan aja. Nah, seperti ini kawan. Oh, ini tetap pakai overload, nanti saya dinginkan dulu. Ini panas sekali soalnya. Kita coba lagi. Caranya seperti itu. Coba kita langsungin ya kawan ya. Jadi pada saat kita start, mudah-mudahan bisa. Langsung putus lagi, nggak bisa. Langsung putus.
Saya mau langsungkan aja, coba deh tanpa overload supaya nggak putus-putus terus karena ampernya udah kebesaran. Seperti itu. Kelihatan ya kawan ya. Oh. Oke, dia nggak mau gerak sama sekali. Coba kita pancing dulu pakai Torsen. Maksudnya untuk membersihkan ini ya, kotoran yang ada di sini kawan. Ini kita coba tes, kita bersihkan dulu kawan ya. Mungkin ini udah terlalu kotor ya. Coba saya memakai Torsen ya untuk ngedorong kotoran. Begini aja, dorong. Biasanya oli yang ada di kotornya yang ada di dalam biasanya ngebalik biasanya. Nah. Tuh ya. Torsen berubah. Jadi warnanya berubah ya, agak kotor dia. Ini keluar dia. Coba kita starting lagi kawan. Saya menggunakan lap takut berantakan. Kita coba colok lagi kawan. Bentar ya. Kita starting lagi. Belum bisa juga. Pokoknya di starting seperti ini terus, dia ada getaran dia, beda sama yang tadi. Kita coba lagi, lihat. Nggak mau gerak sama sekali, kita masukin lagi. Kita habisin aja, nggak apa-apa.
Nanti kalau misalnya ini bisa start, baru kita ini apa, kuras ini olinya. Yang penting ini bisa start dulu aja. Kita coba lagi. Hanya bergetar-bergetar aja. Ini udah parah banget sih nih. Kalau yang belum terlalu parah biasanya seperti ini gampang kawan. Kita masukin lagi. Sampai bisa pokoknya. Oh kan, kotor sekali. Ini menguap juga yang dari kompresor tuh, ngebalik ya. Gitu. Jadi kotorannya dia bisa balik lagi. Jadi keruh kan. Kita coba starting lagi.
Masih belum bisa kawan. Ini sebenarnya seperti ini tujuannya buat gerakin seher ya kawan. Tujuannya untuk gerakin seher. Masih belum bisa, nggak apa-apa, kita coba lagi. Halo kawan, ini videonya saya lanjut di pagi ya, karena malam udah nggak ke Uber, udah terlalu malam dan belum berhasil juga. Jadi saya masih tetap semangat untuk mencoba ya, karena sebelumnya sudah pernah berhasil. Maksudnya cara yang seperti ini ya, yang kemarin yang malam itu saya terapkan, itu caranya seperti itu, langsung berhasil, starting pakai obeng gitu kan. Tapi yang ini tuh entahlah, mungkin udah terlalu macet, udah saking parah macetnya mungkin ya. Jadi tetap kita coba. Saya mau las dulu nih di sini, mau saya kasih pentil. Tujuannya untuk mau saya dorong pakai freon ya. Karena kalau kemarin kan pakai angin doang kan, tanpa manifold kan susah ya. Jadi dorongan anginnya itu nggak bisa terlalu, maksudnya nggak terlalu kenceng. Jadi saya mau menggunakan pentil biar saya dorong menggunakan freon, supaya coba buat ngeluarin oli yang atau kotoran yang ada di pipa dorong ini ya. Yang tujuannya itu kan dia ke seher ini kan. Mudah-mudahan sih bisa gerakin seher sedikit. Angin itu nggak mungkin gerakin seher, seenggak-enggaknya bisa untuk sirkulasi oli dulu lah, yang mungkin dia kejebak di situ. Saya las dulu ya kawan. Saya skip dulu boleh, nanti gampang lanjut lagi. Ini sudah dilas, kita coba masukin manifold dulu. Saya menggunakan Freon R32 ya, buat ngisi tekanan. Ini dikasih tekanan dari sini, ini nggak mungkin ngebalik sini ya, ke pipa hisap nggak mungkin ngebalik selagi dia itu valve-nya tuh masih bagus kawan ya. Hanya saja ini pipa yang dihisap ini, yang didorong ini yang didorong ini kan pasti banyak oli. Ketika kita kasih tekanan, mudah-mudahan dia bisa keluar gitu kawan. Oke, nanti gampang kita kasih tosen lagi. Saya masih penasaran soalnya.
coba saya mau saya starting lagi. Startingnya dari sini. Kita colok dan tempel-tempel lagi kawan. Ingat, kita coba masukin tosen. Kali ini nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu. Masukin tosnya saya dari selang manifold. Tutup. Nggak usah khawatir, dia nggak mungkin bikin merusak kumparan. Oh, masih seperti itu kawan, kotornya ya. Ini sebenarnya kotoran sebenarnya dia. Kita coba lagi. Gitu kan kawan, kotornya. Tetap aja dia kotornya seperti itu. Berarti kan saking parahnya kawan ya. Caranya seperti itu, cara flashingnya. Kita isi lagi tasnya. Enggak, tasnya isinya dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Buka sedikit aja, nah, langsung penuh dia karena kan sedikit. Ini kotorannya, sorry kawan ya, tadi kan sempet mati nih HP-nya nih karena saya lupa nggak dicas. Tuh kotorannya seperti itu kawan, banyak sekali kawan ya. Itu benar-benar kotor sekali kawan, benar-benar kotor sekali. Terus ini mau saya coba saya starting tuh, lihat. Selama manifoldnya pun tuh nyampe kotor sekali ya. Nanti saya lihat. Ini saya mau starting dulu kawan ya. Ini buat ngetes karena colokannya cuma satu. Ini sambil buat ngecas, cabut dulu bentar.
Hampir nyala tadi ya kawan ya, sorry. Gimana kawan? Berhasil kan kawan? Caranya seperti itu. Ini macetnya udah parah ya kawan ya, parah sekali. Saya mau lihat ampernya dulu sebentar kawan. Ini tanpa PTC ya. Saya mau lihat ampernya sebentar. Oh, lupa saya nggak ada apa baterai. Udahlah, it's okay lah. Lupa saya tadi habis lepas baterainya, baterai ampernya. Ini kalau saya skip dulu ya. Saya mau cek ampere bentar. Ini kompresor biar akan nyala. Videonya saya skip aja dulu. Ini kita coba ampernya kawan. Lihat ampernya. Dia ampernya 1,7 ya. Ini tanpa relay 1,7 1,6. Ini untuk setengah PK ini biasanya kalau misalnya tanpa beban memang segitu 1,6. Kalau misalnya dia ada beban biasanya dia sampai 2,4 2,2 2,4 gitulah ya untuk kompresor merek ini ya. Beda sama merek-merek Pultron, dia ada yang low watt ya, setengah PK tapi wattnya hanya sekitar 1,6 gitu. Kalau untuk merek-merek yang Cina yang seperti ini nih biasanya memang ampernya tinggi dia. Ini normal. Nanti kita matikan dulu, coba kita pakai PTC ya. Saya mau coba tanpa overload dulu kawan ya, tapi pakai PTC ya. Saya menggunakan PTC biasa aja. Menggunakan PTC yang setengah PK. Kalau yang setengah PK PTC-nya dia wajib yang ini ya. Ini saya coba tanpa starting, tapi aslinya untuk setengah PK seperti ini wajib starting ya. Ini saya soketnya udah rusak. Apa saya jepit aja dulu deh buat sementara. Oke, seperti ini. Coba kita langsung colok. Oh, dia masih macet kawan.
Coba kita starting ya. Coba kita pakai starting. Mungkin kurang lama. Oke, dia nyala ya kawan ya. Ini nanti ini harus kuras olinya, dibersihkan ya, baru isi oli baru lagi gitu kawan ya. Jadi kawan-kawan untuk yang ada problem macet di mesin ya, diketok-ketok, di starting menggunakan ini starting seperti ini nih kawan nih ya, starting seperti ini, sorry ini nggak bisa, solusinya seperti tadi kawan ya. Jadi biasanya ya itu seperti itu. Kalau biasanya gini, untuk yang video saya nggak record video sih. Ada mesin macet ya, udah saya starting seperti ini nggak bisa ya kan, pakai yang seperti inilah, intinya udah nggak bisa. Akhirnya starting seperti tadi yang pakai obeng, nah itu langsung bisa tanpa ada pembilasan seperti yang tadi ya, mesin yang ini ya gitu. Ntar saya matikan dulu karena saya mau pakai buat ngecas, nanti ini mati seperti tadi. Nah jadi gitu kawan. Jadi kalau misalnya yang pernah saya alamin sebelumnya itu nggak ada flashing seperti ini, karena begitu saya starting menggunakan obeng itu langsung kerja, maksudnya langsung start gitu kawan. Tapi di starting menggunakan kapasitor starting seperti ini nggak bisa kawan, awalnya itu yang mesin lain ya, selain yang ini gitu kawan, itu nggak bisa. Itu kalau yang itu mesin seperempat, kalau ini kan setengah PK nih gitu. Jadi nah kalau yang ini nih macet total sama sekali. Tapi kalau untuk dari kumparan dinamonya ini belum ada shoot gitu, masih ada resistansi yang normal gitu kan. Makanya saya yakinin ini bukan masalah di dinamonya, ini masalahnya di seher yang nggak mau gerak. Karena apa? Karena kotoran. Ini kalau misalnya kita ini balik lagi ke kotoran ini, lihat kotorannya seperti ini udah keruh seperti ini yang di dalam juga udah pasti itu kotor sekali. Sebenarnya alangkah bagusnya itu di flashing dulu gitu. Flashingnya seperti tadi. Kalau ini saya tadi dari sini itu ngeflashing yang untuk pipa yang ini ya, pipa yang ada di dalam pipa dorong ya. Ini kan pipa dorong ini kan ada lingkaran pipa nih di sini menuju langsung ke seher. Sebenarnya bukan langsung ke seher sih, dari sini itu langsung ke, oh iya betul, ini langsung ke seher kawan, sorry. Ini yang pipa yang dari sini langsung ke seher kawan, gitu, yang ini nih. Jadi ngeflashing pipa yang udah kejebak di sini lah kawan, yang di seher ini. Menggunakan tosen itu aman kawan, menggunakan tosen. Bahkan ada yang menggunakan tenar juga, selagi dia menguap sebetulnya sih aman gitu kan. Tapi saya lebih memilih yang direkomendasikan aja sih begitu. Terus kalau misalnya untuk kompresor yang misalnya hanya macet-macet di seher, insya Allah masih bisa diakali ya, masih bisa diakali. Tapi kalau misalnya macetnya itu udah lebih dari, maksudnya nggak startnya itu kalau gulungannya udah lemah, itu gulungannya yang harus diperbaiki, bongkar ini kompresornya, perbaiki gulungannya, lihat apakah ada yang luka, kebakar dan sebagainya. Tapi kalau untuk masalah di hilang press, kalau hilang press itu biasanya ya karena kadang ada getaran tapi kompresor si sehernya itu nggak kerja begitu kawan. Hilang press itu bisa jadi karena valve-nya yang kotor di dalam begitu kawan. Karena kan di sini kan ada sistem valve buka, valve tutup gitu kawan. Kalau valve ngebukanya untuk maksudnya ngambil hisapnya dia udah terlalu kotor, karena kan di sini nih kan ada pipa ini nih, maaf sorry ya, saya jelasin sedikit kawan. Nah ini kan berdampingan kawan ya.
Ini ada pipa hisap, ini pipa dorong kawan ya. Terus ini juga sama kan pipa hisap juga. Nah ini kalau untuk rekomen yang seperti ini sebenarnya untuk yang pentilnya itu pengisian freonnya dari sini kawan. Karena kalau yang di sini ini udah dekat banget sama ini tuh ada valve-nya yang di sini kawan. Ada filter lah intinya kawan. Di sini tuh ada filter. Jadi memang yang berdekatan sama pipa dorong ini memang ini itu seperti kalau bisa itu memang harus masuk ke pipa hisap, jangan ke pengisian freon, atau dia jangan buat ngisi oli yang sebelah sini gitu kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau ngisi oli gitu kan, ngisi oli dari pipa hisap, diusahakan dari pipa yang sendiri gitu kawan. Karena kalau yang ini pipa yang ini nih, ini langsung ke bodi langsung dia di sini udah langsung ke bodi, langsung meluncur ke bodi gitu aja kawan. Tapi kalau yang ini enggak. Kalau pipa yang ini enggak kawan. Pipa yang ini tuh di dalam tuh masih ada valve-nya lagi kawan. Yang ini nih. Gitu, masih ada filternya lagi dia. Gitu. Kalau jadi diusahakan kalau ngisi freon atau misalnya ngisi oli dari sebelah sini kawan ya. Gitu kawan. Sepertinya sudah cukup ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.